Pertemuan pertama ini tentang web browser. Di dalam web browser akan kita bahas akses internet dan browser. Nah, sebelum Bapak menyampaikan materi, Bapak sampaikan terlebih dahulu tujuan pembelajaran ini. Yang pertama, kalian semua diharapkan mampu mengenal dan memahami akses internet. Kemudian yang kedua, kalian semua diharapkan mampu mengenal browser dan jenis browser. Yang ketiga, kalian semua diharapkan mampu menjelaskan dan mengenal fitur lanjut browser. Baiklah, kita mulai materi yang pertama ini, yaitu akses internet. Di dalamnya ada ISP dan hardware untuk akses internet. Nah, ISP, tentu kalian pernah mendengar kata ISP. ISP itu kepanjangan dari Internet Service Provider. Apa itu ISP? ISP adalah sebuah perusahaan penyedia jasa layanan koneksi internet. Ya, seperti Telkom, Indosat, Telkomsel, kemudian ada juga Tri dan lain sebagainya. Nah, tentu kalian juga sudah menggunakan ISP, tetapi kalian tidak sadar apa itu ISP. Nah, bagaimana memilih sebuah ISP ya, dengan kriteria-kriteria yang harus diperhatikan. Yang pertama yaitu kecepatan transfer data atau kecepatan akses data. Nah, ini sangat penting. Biasanya orang pemakai internet ini akan memperhatikan ini, ya, maunya mengakses internet dengan cepat dan mudah. Nah, apa itu kecepatan transfer data? Itu adalah sebuah satuan kecepatan transfer data, yaitu bit per sekon. Nah, ketika kalian memasang seperti IndiHome, di situ ada pilihannya berapa kecepatan akses datanya, ya, ada yang 10 Mbps, 20, 30 dan seterusnya. Nah, kriteria yang kedua yang harus kalian perhatikan adalah bandwidth. Apa itu bandwidth? Bandwidth adalah sebuah lebar saluran data yang dilewati secara bersama-sama oleh data-data yang ditransfer. Sebagai gambaran, ya, bandwidth itu ibarat jalan raya. Ketika jalan raya itu banyak yang memakai, maka jalan tersebut menjadi macet. Sama seperti internet. Ketika internet itu banyak pemakainya, maka kecepatan akses internetnya menjadi lambat. Kemudian kriteria yang ketiga adalah server proxy. Fungsinya untuk menyimpan alamat-alamat favorit pelanggan. Nah, ketika kita menggunakan smartphone, HP, menggunakan operator, nomor-nomor SIM kita itu ya akan tersimpan di server proxy ini. Kemudian kriteria yang keempat, backbone. Backbone adalah saluran koneksi utama jaringan ISP dengan internet. Ini adalah teknologi yang digunakan oleh ISP. Kemudian yang kelima, keamanan data. Nah, ini sangat diperhatikan. Karena keamanan data ini ya, kalau tidak aman, maka tidak banyak orang menggunakan. Sebuah ISP perlu punya keamanan data seperti firewall untuk menjamin keamanan transaksi online. Contohnya, kalau kita bertransaksi online ya dalam perbankan ataupun kita transaksi jual beli online. Nah, ini sangat penting, maka perlu diperhatikan. Kemudian kriteria yang keenam adalah layanan. Nah, tentu layanan ini perlu kita perhatikan. Setiap orang menginginkan layanan yang baik. Ya. Kalau layanannya tidak baik, maka ya kita tidak akan pakai. Ya. Perusahaan jasa maka akan mengutamakan layanan. Ya. Kemudian yang ketujuh adalah biaya. Nah, biaya ini juga penting. Kalau kalian ingin kecepatannya tinggi, maka biayanya juga mahal.
kalau kecepatannya rendah maka biayanya rendah juga. Nah, itu balance seperti itu. Jadi biaya merupakan salah satu pertimbangan untuk memilih ISP. Kemudian yang kedelapan adalah hardware, perangkat keras seperti kecepatan modem yang digunakan. Nah, ini juga diperhatikan menggunakan modem apa, kecepatannya bagaimana. Ini akan menjadi pertimbangan untuk memilih ISP. Dan yang terakhir, yang kesembilan adalah teknologi. Teknologi yang digunakan apakah sudah menggunakan teknologi 3G, 4G, 5G, ya. Nah, semakin tinggi teknologi maka semakin diminati banyak pelanggan. Nah, itulah beberapa kriteria yang harus diperhatikan dalam memilih ISP. Baik, berikutnya adalah hardware untuk akses internet. Nah, dalam kemajuan teknologi informasi dan komunikasi memungkinkan kita untuk mengakses internet dengan berbagai perangkat keras. Ya, seperti apa? Ada komputer desktop. Nah, komputer desktop bisa kita untuk akses internet. Ya, biasanya mengakses internet melalui jaringan LAN. Nah, ini kelemahannya kita tidak bisa dibawa kemana-mana. Ya, karena komputer desktop itu ya hanya bisa di tempat itu saja, ya. Kemudian yang kedua adalah laptop. Nah, ini laptop bisa dibawa kemana-mana, ya, asalkan ada jaringan internetnya. Ini bisa mengakses internet melalui jaringan kabel dan WiFi. Nah, tablet maupun iPad ini juga ya bisa dibawa kemana-mana, bisa mengakses internet melalui WiFi. Kemudian yang keempat ada HP, handphone atau smartphone. Perangkat ini dapat mengakses internet melalui WiFi, ya. Nah, ini sekarang ini smartphone semakin canggih, ya, banyak fasilitasnya dan layanannya. Dan yang terakhir adalah TV kabel. TV kabel ini dapat mengakses internet melalui jaringan kabel, ya. Contohnya seperti ya kalau kita pasang IndiHome. Nah, itulah beberapa hardware yang digunakan untuk akses internet, ya. Nah, kita lanjutkan pada materi berikutnya, yaitu tentang browser. Kita akan mengenal browser. Nah, di situ apa jenis browser, pengertian browser, fungsi dari browser, fitur lanjut dari browser itu apa saja. Maka kita akan ulas kita hari ini. Ya, baik. Kita mengenal web browser. Web itu apa? Website atau yang disebut dengan situs. Browser itu apa? Browser itu adalah perangkat lunak akses internet yang digunakan untuk menjelajahi internet. Jadi ini adalah software atau perangkat lunak aplikasinya. Nah, apa bedanya dengan browsing? Nah, browsing itu adalah kegiatan yang digunakan untuk menjelajahi internet. Jadi kegiatan akses internet yang digunakan untuk menjelajahi internet itu browsing, ya. Jadi kalau browser itu perangkatnya, sedangkan browsing itu kegiatannya. Nah, contoh browser itu apa saja? Contohnya banyak sekali, ya. Namun pada pembahasan ini Bapak hanya memberikan contoh web browser yang paling banyak digunakan untuk akses internet oleh kalangan masyarakat. Ada 5 yang akan Bapak sampaikan. Yang pertama adalah Google Chrome. Nah, Google Chrome merupakan browser terberat dalam hal penggunaan sumber daya sehingga tidak cocok dengan RAM yang kecil. Tapi kenapa banyak digunakan? Ya, tentu karena banyak fitur dan fasilitas yang baik, ya, sehingga banyak digunakan oleh masyarakat. Nah, Google Chrome merupakan web browser yang menempati peringkat pertama yang banyak digunakan oleh masyarakat. Kemudian ada Opera, merupakan web browser yang banyak digunakan oleh masyarakat, menduduki peringkat yang kedua. Nah, ini kelebihannya apa? Opera ini memiliki mode hemat baterai untuk menjaga supaya laptop kalian tetap awet, tidak mudah habis.
Kemudian yang ketiga adalah Mozilla Firefox. Mozilla Firefox ini adalah web browser yang menempati posisi yang ketiga. Dulu sebelum muncul Google Chrome, ya, web browser ini adalah web browser yang paling diminati oleh masyarakat, menduduki peringkat pertama. Nah, sekarang ini sudah bergeser ke posisi ketiga. Kemudian yang keempat adalah Microsoft Edge. Nah, ini merupakan web browser baru, ya. Perusahaan Microsoft tetap mengeluarkan ini, ya. Dia mengatakan bahwa Microsoft Edge merupakan browser yang friendly, yang terinstal dengan Windows 10. Nah, ini bisa digunakan di Windows 10, ya. Mudah digunakan banyak orang. Kemudian yang kelima adalah web browser Internet Explorer. Nah, ini merupakan web browser lama, ya. Awal muncul, ya, dan merupakan web browser bawaan dari Windows. Nah, IE atau Internet Explorer ini dinilai bersih, kuat, sangat kompatibel dan tidak membutuhkan RAM yang besar. Baik, selanjutnya kita akan mengenal fungsi web browser. Nah, ada 5 fungsi web browser. Yang pertama adalah membuka laman website, ya. Tanpa web browser kita tidak akan bisa membuka web, ya, atau website ataupun situs. Maka supaya kita bisa membuka, bisa browsing, maka kita harus mempunyai yang namanya web browser. Kemudian yang kedua adalah memastikan keamanan suatu web, ya. Yang ketiga adalah mendukung permintaan data, ya, mengumpulkan data dan memaksimalkan data. Dan yang kelima adalah mendukung penggunaan search engine. Search engine itu apa? Ya, mesin pencari. Nah, di situ, ya, masing-masing web browser itu pasti ada search engine-nya. Nah, itulah fungsi dari web browser. Kemudian yang ketiga adalah fitur lanjut web browser. Nah, ada 5, ya, web browser, ya, yaitu Google Chrome, kemudian Opera, Mozilla Firefox, kemudian Microsoft Edge, kemudian yang kelima adalah Internet Explorer. Mari kita bahas satu persatu. Nah, fitur untuk Google Chrome apa saja? Ada 8. Mencari secara langsung pada web melalui address link. Kemudian memindahkan beberapa tab sekaligus. Fitur yang ketiga apa? Notepad di dalam Chrome. Yang keempat, pin tab. Kemudian yang kelima ada Task Manager. Yang keenam ada membuka kembali tab yang tanpa sengaja tertutup atau reopen close tab. Kemudian yang kedelapan, Game Direct. Jadi pada Google Chrome ketika koneksi internet itu terputus, ya, di situ akan muncul Game Direct, ya, untuk mengatasi ketika kita bosan. Kedelapan adalah tab tersembunyi. Nah, ini beberapa fitur untuk Google Chrome. Kemudian yang kedua adalah fitur Opera, ya. Fitur Opera itu ada fitur FPM Unlimited. Kemudian ada speed dial, yang ketiga ada baterai server, ya. Kemudian, nah ini yang tadi saya sampaikan, menyimpan, ya, data atau arus baterai supaya awet. Kemudian sidebar canggih, yang kelima ada wallpaper dinamis, yang keenam pemblokir iklan bawaan. Yang ketujuh ada custom shortcut dan personal new. Dan yang kedelapan adalah Opera Turbo dan penghematan data. Kemudian yang ketiga fitur Mozilla Firefox. Nah, apa saja
di sini ada private window, lalu ada set bar, ya, kemudian ada add-on, kemudian ada firefoxing, kemudian ada homepage, ada bookmark, kemudian ada web of trust, dan yang terakhir ada bookmark toolbar. Lalu untuk fitur yang keempat yaitu fitur Microsoft Edge. Nah, di sini ada fiturnya customizable star pick. Kemudian yang kedua ada pin to star. Kemudian ada web note. Yang keempat ada reading list. Kemudian yang kelima ada reading view. Dan yang kelima itu ada fitur Internet Explorer. Fitur yang pertama ada in private browsing. Kemudian yang kedua ada in private filtering. Yang ketiga ada delete browsing history. Yang keempat ada search box. Yang kelima ada search suggestion. Kemudian yang keenam ada proteksi preferensi user, ketujuh ada favorites bar, dan yang kedelapan ada zoom. Nah, demikian materi yang Bapak sampaikan pada pertemuan ini berkaitan dengan browser, ya. Silahkan kalian nanti pelajari kembali untuk dapat mengerjakan tugas